Pendidikan soft skill. Jalan berlubang sangatlah rawan, jangan ditempuh ketika hujan. Salam sapa saya ucapkan, semoga sudi kiranya berkenalan. Halo, perkenalkan, nama saya Mubasyarah, NIM 1812110198, kelas PAI 6E. Selamat menonton, semoga video ini dapat menambah wawasan kalian. Nah, apa itu soft skill? Soft skill ialah kemampuan yang berkaitan dengan talenta individu yang dapat berkembang jika terus dilatih. Dan macam-macam soft skill ialah yang pertama intrapersonal skill dan yang kedua ada interpersonal skill. Apa yang dimaksud dengan intrapersonal skill dan interpersonal skill? Nah, intrapersonal skill adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk mengatur atau mengontrol dirinya sendiri dalam mengoptimalkan segala pekerjaannya. Dan interpersonal skill ialah kemampuan yang dimiliki individu dalam mengelola hubungan ataupun berinteraksi dengan yang lainnya. Soft skill memiliki atribut yang berpengaruh bagi pengembangan soft skill itu sendiri. Kira-kira apa saja ya? Tetap tonton terus video ini untuk mengetahuinya. Atribut soft skill. Yang pertama ada atribut soft skill intrapersonal yang terdiri dari time management, stress management, change management, dan transforming character. Selanjutnya ada transforming belief, creative thinking dan analysis thinking, goal setting dan life purpose, accelerated learning technique. Dan yang kedua ada atribut soft skill interpersonal yang terdiri dari leadership skill, negotiation skill, relationship building dan communication skill dan self marketing skills. Bagaimana? Sudah tahu kan atribut-atribut soft skill? Selanjutnya penjelasan lebih detail mengenai atribut-atribut soft skill. Sabar ya, sedang loading. Yang pertama ada transforming character. Ialah suatu kemampuan dalam melakukan perubahan diri ke arah yang lebih positif. Contohnya, individu yang kurang percaya diri dapat merubah dirinya menjadi lebih percaya diri. Selanjutnya ada strategi transforming character. Terdiri dari menjadi diri sendiri yang khas, berkembang terus-menerus, menjadi menarik dan bersosialisasi dengan yang lain. Yang selanjutnya ada transforming beliefs, yaitu kemampuan individu dalam merubah atau meningkatkan keyakinan dirinya. Pembentukan belief berdasarkan proses yang terdiri dari lingkungan, ilmu pengetahuan, pengalaman masa lalu, dan pikiran. Belief berdasarkan hasilnya ada empowering beliefs atau keyakinan yang membangun dan ada disempowering belief atau keyakinan yang merusak. Change management
Apa itu change management? Yaitu proses yang dilakukan secara teratur agar dapat mengetahui adanya sebuah perubahan. Pendekatan change management diantaranya ada planned change atau perubahan yang disengaja direncanakan, dan emergency approach, pemberian arahan dengan melakukan penekanan. Selanjutnya ada stress management. Stress management yaitu kemampuan yang dimiliki individu untuk dapat mengelola dan mengetahui segala perubahan emosional yang ada dalam dirinya. Bagaimana cara mengelola stres? Yang pertama, melakukan pendekatan individual. Kedua, melakukan pendekatan organisasional. Teknik stress management. Yang pertama ada teknik rekayasa organisasi. Kedua, teknik kerekayasaan kepribadian. Yang ketiga, teknik penanganan pikiran. Dan yang keempat, penanganan melalui aktivitas fisik. Time management adalah suatu tindakan yang direncanakan dalam mengatur sejumlah waktu yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Aspek time management diantaranya ada perencanaan, menetapkan tujuan, menyusun prioritas, menghindari penundaan, menyusun jadwal, dan meminimalkan waktu yang terbuang. Manfaat time management adalah membuat kemampuan individu meningkat dalam mencapai produktivitas, lebih efisiensi, mencegah terjadinya bentrok waktu, selanjutnya ada mengelola time management. Yang pertama, perencanaan waktu, yang kedua, koordinasian waktu, yang ketiga pengorganisasian waktu, dan yang keempat pengawasan waktu. Selanjutnya ada creative thinking. Apa itu? Yaitu rangkaian aktivitas kognitif yang digunakan individu dalam mencoba menggunakan imajinasi. Selanjutnya ada dimensi creative thinking, ada sintetis, artikulasi, imajinasi. Selanjutnya ada critical thinking. Apa itu? Yaitu kemampuan yang membantu individu dalam menggunakan pikirannya untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan indikator critical thinking yaitu ada merumuskan pokok permasalahan, mampu mengungkapkan fakta, dan mampu memilih argumen yang logis. Selanjutnya, mampu mendeteksi masalah dengan sudut pandang yang berbeda, mampu menentukan akibat dari keputusan yang diambil. Selanjutnya ada analysis thinking, yaitu kemampuan dalam menganalisis waktu permasalahan dengan mengaitkan beberapa informasi hingga nanti dapat memecahkan suatu masalah. Indikator analysis thinking yaitu mampu memberi jawaban. Selanjutnya ada goal setting. Apa itu? Goal setting yaitu sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap individu memiliki keinginan untuk mencapai hasil spesifik. Selanjutnya ada tipe-tipe goal setting. Yang pertama ada learning goal, performance goal, do your best goal. Selanjutnya ada life purpose. Dan apa saja faktor yang mempengaruhi life purpose? Yaitu ada spiritual, freedom, responsibility, dan juga ada accelerated learning sebagai pendekatan pendidikan yang di dalamnya terdapat metode pembelajaran dan pengajaran penekanan pengalaman aktif, juga holistik yang direncanakan untuk meningkatkan pembelajaran yang dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri accelerated learning. Yang pertama ada
luwes. Selanjutnya, gembira, mementingkan tujuan, dan bekerja sama juga manusiawi, juga multi indrawi, bersifat mengasuh, mementingkan aktivitas dan melibatkan mental, emosional, dan fisik. Selanjutnya ada prinsip accelerated learning, yaitu belajar ialah berkreasi bukan mengkonsumsi. Kerjasama dapat membantu dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran yang akan terbantu jika memiliki emosi yang positif. Ada communication skill, yaitu keterampilan komunikasi mengacu pada kemampuan individu dalam mewujudkan komunikasi aktif selama suatu interseksi. Ada public speaking, yaitu cara berbicara dengan individu ataupun kelompok pendengar dengan berbagai ide dan mempengaruhi mereka baik secara verbal maupun nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Juga ada tahap melakukan public speaking. Yang pertama, semua pembicara wajib menyiapkan topik yang inovatif dan menarik. Selanjutnya, presentation skill, yaitu penguasaan keterampilan komunikasi dalam presentasi dengan baik dan benar. Apa saja faktor presentasi efektif? Yaitu ada kepercayaan diri, penggunaan alat peraga yang tepat, penggunaan cerita, dan suasana interaktif, juga memiliki keterampilan berbicara yang efektif. Selanjutnya ada leadership skill, yaitu kemampuan yang mampu mendorong sejumlah orang agar mau bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Yang pertama ada otoraktis, yang kedua demokratis, yang ketiga birokrasi, dan yang keempat ada karismatik. Kualitas kepemimpinan diantaranya memiliki rasa antusias yang tinggi, memiliki integritas yang tinggi, memiliki ketangguhan, memiliki rasa keadilan, dan memiliki rendah hati, juga memiliki keyakinan yang besar. Selanjutnya ada self-marketing, yaitu kemampuan individu dalam memasarkan keterampilan yang dimilikinya dalam bentuk kekuatan, pengetahuan, presentasi, layanan, dan lainnya. Selanjutnya ada self-marketing brand goal. Yang pertama, mampu menampilkan diri dengan percaya diri dan menonjol. Selanjutnya ada negotiation skill, yaitu keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan kesepakatan dalam proses negosiasi dengan pihak lain. Selanjutnya ada pendekatan negosiasi, diantaranya ada pendekatan menang kalah, pendekatan kalah kalah, pendekatan menang-menang, dan tidak ada hasil. Relationship buildings, kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk membangun hubungan yang baik dengan individu lainnya ataupun kelompok. Selanjutnya ada manfaat relationship buildings. Yang pertama ada meningkatkan dan membangun kepercayaan diri. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas. Yang ketiga meningkatkan dan membangun komunikasi dengan yang lain. Dan yang keempat mampu membangun pemahaman organisasi.
pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk merumput. Berakhir sudah video soft skillku ini. Semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir.